Selamat berjumpa lagi dengan Mas Dap, entrepreneur yang hobi traveling serta goes. Jadi para Mas Dabers dan viewers dimanapun berada, sekarang adalah hari Jumat tanggal 7 Februari. Jadi kebetulan hari ini juga Mas Dap sedang melakukan kegiatan loading atau shipment. Jadi untuk kali ini adalah kontainer pertama di bulan Februari yang akan kita kirim menuju ke customer di Amerika Serikat. Jadi sebelum dilanjut, Mas Dap mohon berikan dukungan kalian dalam bentuk likes, di share kepada teman-teman kalian atau kenalan kalian yang mencari inspirasi mengenai kegiatan ekspor atau entrepreneurship. Dan kalau kalian punya pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan ekspor, bisa langsung ditulis di kolom komen di bawah ini. Dan tentu saja supaya semakin banyak konten-konten bagus dihasilkan oleh channel Mas Dap Indonesia, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi kali ini Mas Dap tidak akan membahas mengenai kegiatan loading ya. Jadi hanya ingin membahas sesuatu hal yang berkaitan dengan kegiatan loading, yaitu apa? Tenaga muat atau staffing team atau tim untuk melakukan loading ke kontainer. Jadi kalau diperhatikan dari semua video-video yang sudah Mas Dap upload itu untuk kegiatan staffing selalu dikerjakan oleh 4 orang yang sama terus-menerus dari satu staffing ke staffing yang lain ya. Jadi ada alasan kenapa kita menggunakan tim atau kelompok yang sama untuk melakukan kegiatan staffing tersebut, yaitu dikarenakan satu, mereka memahami karakteristik kerajinan atau handicraft yang kita ekspor. Ini sangat penting. Jadi kalau tidak, kita hanya menggunakan sekedar orang yang kita mintain bantuan untuk melakukan proses loading, sementara dia tidak memahami isi dari produk yang akan diekspor itu, tentunya akan menimbulkan banyak permasalahan. Salah satunya adalah tingkat kerusakan terhadap produk yang diekspor itu sendiri bisa semakin besar dikarenakan apa? Handling atau perlakuan pada waktu proses loading itu. Jadi dengan diketahui, dengan dipahaminya jenis produk yang akan diekspor, para tenaga staffing ini itu akan lebih berhati-hati. Jadi mereka akan berpikir supaya aman bagaimana caranya produk ini waktu ditangani atau dihandling. Ya, dari posisi tumpukan di gudang atau di warehouse sampai dengan dinaikkan ke atas kontainer. Jadi proses perjalanannya sendiri dari gudang ke sampai di atas kontainer itu juga butuh perhatian ekstra. Nah, jika ini dilakukan oleh tim yang tidak memahami isi dari produk yang akan diekspor itu, bisa jadi produknya akan rusak karena handlingnya yang seenaknya. Nah, yang kedua, dengan tenaga yang sudah mengerti dan paham karakteristik produk yang kita ekspor, itu berkaitan pula dengan sistem atau teknis penyusunan barang di dalam kontainer. Jadi tidak semua barang sama perlakuannya, jadi akan berbeda-beda. Kalau diperhatikan, karena barang yang diekspor dari tempat Mas Dap itu adalah kerajinan anyaman dengan konstruksi, jadi cenderung lebih aman, lebih kuat, tingkat rusaknya juga kecil. Makanya untuk handlingnya bisa dikatakan handling yang wajar. Jadi tetap seperti itu. Dan di dalam penyusunannya, kalau diperhatikan di dalam satu kontainer itu kita berani sampai dengan atas itu kita susun terus, karena kita menggunakan packaging karton box yang secara kekuatan sudah dihitung, jadi dia bisa menopang sampai dengan sekian box. Nah, karena bentuk barang yang kita ekspor itu kebetulan persegi, jadi
penyusunannya akan lebih mudah dan bisa sampai dengan di atas. Tetapi kalau para Mazdabers dan viewers perhatikan, tim kita itu menyusunnya itu zigzag, dalam artian layer pertama itu ada sisa space di sebelah sini. Layer kedua dimulai dari sini, sisa space-nya dibikin di sini, terus zigzag seperti itu sampai dengan lapisan paling atas. Ini tujuannya adalah supaya memberikan kekuatan bagi daya topang karton sehingga tidak merusak produk itu sendiri. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas kepada para Mazdabers dan viewers, jadi produk yang 80% itu diekspor dari tempat Mazdab adalah berbentuk seperti ini ya. Jadi ini salah satu contohnya adalah berbahan enceng gondok yang ditenun kemudian di printing. Nah, untuk memberikan bentuk seperti ini kita menggunakan konstruksi karton sehingga bisa berbentuk persegi atau kotak seperti ini. Nah, kalau untuk produk-produk seperti ini packingnya akan sangat mudah karena di dalam setiap satu karton kita memasukkan dua set seperti ini. Kemudian kebetulan karena bentuknya persegi jadi kartonnya pun pas sekali atau fit presisi dengan barangnya. Dengan demikian kekuatan karton itu jauh lebih kuat ya jika dibandingkan dengan produk-produk yang tidak berbentuk persegi. Contohnya adalah seperti yang ini ya. Ini bulat, anyaman, enceng gondok juga, tapi kombinasi dengan depok atau pelepah pohon pisang ya. Nah, kalau yang seperti ini itu meskipun nanti kita juga menggunakan karton yang sama yang berbentuk persegi, untuk packingnya isinya dua begini, tetapi untuk bagian sudut itu karena ini barang berbentuk bulat, bagian sudut itu ada celah yang beresiko untuk bisa rusak. Jadi kalau nanti barang seperti itu kita packing, terus tenaga staffing kita atau tenaga loading kita tidak tahu bahwa barangnya itu tidak seperti yang biasanya, tapi adalah barang ini, dia handlingnya mungkin kurang hati-hati dan jatuh pada waktu dibawa mau dinaikkan ke kontainer, kebetulan jatuhnya pada sudut ya, sudut dari karton itu, kartonnya akan rusak. Nah, mungkin kalau berat dari satu set itu lebih dari sekian kilo, begitu jatuh di samping kartonnya rusak, produknya pun bisa rusak gitu loh ya. Terus ini juga berpengaruh nanti pada waktu penyusunan di dalam kontainer. Nah, tim yang kita pakai itu sudah paham seperti itu. Jadi misalnya, oh barangnya jenis yang seperti ini, tenun persegi kotak atau anyaman bulat, atau nanti misalnya dapat gerabah atau terakota atau batu ya, itu akan memiliki karakteristik handling dan sistem penyusunan di dalam kontainer yang berbeda. Sebagai contoh ekstrimnya aja, antara anyaman bahan-bahan alami seperti ini dibandingkan dengan misalnya produk dari batu maupun produk dari terakota atau gerabah, itu beda. Kalau untuk gerabah dan terakota serta batu itu tidak boleh lebih dari 3/4 kapasitas kontainernya. Jadi paling banter nanti sampai dengan menyisakan sepertiga dari bagian atas kontainer. Itu adalah peraturan dikarenakan untuk mengurangi resiko kerusakan barang akibat bobot barang itu sendiri meskipun sudah di packing ya. Jadi itulah yang Mazdab maksud kenapa kita membutuhkan tenaga staffing atau tenaga loading yang paham mengenai produk handicraft. Jadi berkaitan dengan perlakuan serta penyusunan barang di dalam kontainer. Jadi sudah bisa diperhitungkan sebelumnya. Jadi kalau tim yang Mazdab pakai itu sebelum menyusun dia sudah menghitung dulu, oke totalnya berapa, terus kapasitas di dalam kontainer berapa, jadi nanti dia akan tahu akan menyusun dengan sistemnya bagaimana. Ini adalah hal yang selalu Mazdab pertimbangkan kenapa menggunakan teman-teman tenaga loading atau staffing yang sama di setiap kesempatan Mazdab melakukan muat ke dalam kontainer untuk ekspor. Pertimbangan ketiga, tim
dari loading atau stuffing atau tim muat ke dalam kontainer ini merupakan tim di luar dari tim inti dari perusahaan yang Mazda punya. Artinya kita mempekerjakan teman-teman loading ini berdasarkan job. Jadi mereka hanya bekerja pada saat kita undang ada muat ke dalam kontainer. Bisa dikatakan itu mereka melakukan pekerjaan job by order. Jadi melakukan pekerjaan hanya pada saat ada perintah untuk melakukan pekerjaan itu. Kenapa seperti itu? Kenapa kok Mazda tidak menggunakan tenaga kerja yang sudah Mazda miliki untuk melakukan kegiatan seperti itu? Yang pertama adalah tenaga yang Mazda miliki saat ini adalah spesialisasi untuk melakukan kegiatan finishing dan packing. Jadi skill atau keahlian mereka adalah tenaga untuk melakukan finishing dan packing terhadap semua produk yang diproduksi sebelum barang itu kita masukkan ke dalam kontainer. Itu yang pertama. Yang kedua, secara fisik memang mereka tidak dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan untuk muat yang akan membutuhkan banyak tenaga. Yang ketiga, tentu saja kenapa kita menggunakan tenaga dari luar berkaitan dengan pembiayaan ya. Mungkin kalau para Mazdabers dan viewers dimanapun bisa tahu, seandainya tim yang kita gunakan untuk muat dan loading itu adalah tenaga kita, tenaga tetap kita, berarti secara tidak langsung Mazda menambah beban usaha. Artinya apa? Di saat tidak ada kegiatan loading atau muat, mereka tidak punya aktivitas apa-apa. Nah, kalau mereka adalah tenaga tetap atau pegawai tetap di sini, Mazda harus tetap mengeluarkan biaya untuk mereka, yaitu seperti gaji dan lain-lain yang berkaitan dengan kewajiban terhadap pegawai. Ya, karena Mazda itu adalah entrepreneur yang istilahnya one man show, artinya kalau bisa ditekan bisa dikerjakan sendiri ya dikerjakan sendiri, kalau enggak gimana caranya kita menggunakan jasa pihak lain tetapi dengan biaya yang minim. Nah, salah satu caranya adalah dengan cara kita memberikan pekerjaan itu job by order ke teman-teman staffing. Jadi Mazda atau perusahaan Mazda tidak punya kewajiban normatif bulanan yang harus dikeluarkan ada nggak ada pekerjaan. Nah, ini adalah salah satu kiat yang harus dipertimbangkan bila mana para Mazdabers dan viewers ingin mengawali usaha. Jadi sebisa mungkin itu terjadi penghematan kos atau biaya. Itu jauh lebih efektif, pengeluaran hanya diberikan pada saat ada pekerjaan. Jadi di saat tidak ada pekerjaan, perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya. Ya, ini akan sangat efektif untuk mengawali usaha dan membuat struktur usaha itu ramping dan bisa lebih fleksibel bergerak dalam rangka untuk pengembangan usaha. Jadi kalau terlalu besar biaya untuk operasional yang dikeluarkan, kemungkinan besar perusahaan tersebut sulit akan mengembangkan diri karena biayanya sudah terserap ke arah pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya di luar produksi. Itu yang menjadi pertimbangan selama ini kenapa kita sebut itu tim staffing khusus handicraft ya. Jadi sebagai informasi buat para Mazdabers dan viewers, mereka tidak hanya mengerjakan loading di sini, loading di tempat Mazda, mereka juga bekerja di teman-teman Mazda yang lain yang juga eksportir menggunakan jasa mereka. Jadi mereka berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain tergantung jadwal loading dulu dari mana gitu loh. Ini karakteristik yang unik yang mungkin kalau di tempat lain tidak ditemukan tapi di Bantul itu ditemukan ya. Jadi tim staffing ini adalah tim staffing handicraft bersama dari para eksportir di kawasan Bantul. Demikian para Mazdabers dan viewers dimanapun berada, vlog singkat yang mengulas atau membahas mengenai tenaga staffing atau tenaga loading. Terima kasih sudah menyaksikan vlog ini dari awal sampai dengan akhir. Seperti biasa,
Tolong berikan dukungan kalian kepada channel ini dengan cara di like, di share, di komen, dan di subscribe. Sekali lagi, matur nuwun dan salam Indonesia.